Yang gak enak tuh fans-fans kayak dia, fans-fans kayak lu. Sekarang lo ngerasain tim lu sampah banget. Kayak kita ya. Kayak lu. Kayak kita, lu juga. Kayak lu. Apalagi ntar lawan Benfica nih. Keke menurut lo menang? Tidak. Gue pribadi. Ini bridging apa gitu? Oh bridging, cakep. Gila, keren banget. Masa motong ya? Ini bagus. Enggak, gue kira masih di situ. Iya, padahal gue Tapi belum kelar. lagi style Palace kemarin menurut gue agak Biarin. Lu rasain belum kelar tiba-tiba langsung next match. Pindah, iya. Nggak enak kan rasanya. Liverpool ya tadi. Benfica melawan Crystal Palace. Chelsea. Iya. Jose Mourinho. Ketemu Jose Mourinho Mourinho. balik ke Stamford Bridge. The special one. The one that bring them their first Premier League. Iya. The one Kok berhenti? Yang jadiin Chelsea. Chelsea. Yang jadiin Chelsea. Iya. Setuju gue. The one that create chaos. And that day he's on a mission. overrated. Lu tau gak dibilang apa bro? Lu tau gak dibilang apa? Pak, lu tau gak dibilang apa? Apaan? Kemarin nih sebelum berangkat, Chelsea belongs to my history and I belong to Chelsea history. Dapat apa Le di Chelsea Le? Chelsea adalah sejarah gua dan gua adalah sejarah Chelsea. Iya Mourinho dapetin apa di Chelsea? Premier League. Premier League doang, King Arne juga dapat Premier League. Premier League setelah 50 tahun bro, konteks. Lah dia 50 setelah tahun. 30 tahun. Oh, enggak 30 tahun itu Klopp. Iya. 50 Makanya dipuja-puja padahal dan, satu doang. dan back to back. Dan Klopp waktu lu datang siapa? Ada siapa? Iya Cuma pemain Pep. gak terkenal. Cuma Pep. Akhirnya dia Mourinho membangkitkan. datang eranya Alex Ferguson, eranya Wenger. Udah. Ferguson apa Le? Sama dua. Ya, terus? Ya lo bertiga, Lo dia berdua. Lo bertiga, dia berdua doang. Bedanya itu. Bukan waktu Juve gak ada nama dari waktu dulu. Mourinho datang ada MU dan Arsenal. Iya. Tapi waktu Liverpool cuma ada City. Udahlah. Dan itu pun butuh 9 tahun. Iya. Untuk satu juara doang. Satu piala per kompetisi satu. Eh, daripada udah lama gak angkat piala. Siapa? Siapa? MU terakhir kapan UCL Premier League? Udah dong jangan Liverpool. Kalau ada Ali enaknya nih Liverpool sentris. Iya, anjing. Maaf ya guys. Ini Mourinho lawan Chelsea. Mourinho Kita lawan nggak perlu Chelsea. tahu Benfica isinya siapa. Ini Mourinho lawan Chelsea. Oh enggak, gue mau ngasih tahu orang-orang. Gak peduli gue dalamnya siapa. Iya, gua nggak mau tahu juga sebenarnya. Cuma lama-lama tukeran gitu. Lu host gue tampol. Oke. Gatel Benfica, iya masa sih orang lagi tag galer guys. Gatel. Aneh banget. Gak pernah mandi sih. Iya, Jo. Mandiin dong. Terus Benfica dengan midfield yang menurut gue salah satu midfield terbaik sekarang underrated yaitu Richard Rios. Ada Barrenechea juga. Barrenechea. Barrenechea disebut. Barrenechea. Ada Luke Bakio, tahu ada yang tahu dia? Tahu. Bakio tuh dulu Leipzig ya? Iya. Leipzig punya Luka dulu. Bakio. Ada juga striker mereka si Pavlidis. anjing lah nih Juve gunak juga nggak Barnesia tai. Iya kan? Ada Otamendi, Silva, Trubin ini nggak main-main. Iya memang kalau misalnya kita reflect ke last meetingnya Chelsea kan baru banget ketemu Benfica sebenarnya kan, bukan lama. Baru 2 bulan lalu, 3 bulan lalu CWC. Menang kan? Chelsea menang. Menang dan juara CWC bego. Dan bukannya tidak ada bukan tidak ada perlawanan dari Benfica. Benfica punya pemain-pemain yang berkualitas. Kita tahu Benfica ini selama ini kan feeder club yang seperti gue sampaikan tadi, khususnya untuk talenta-talenta dari Amerika Latin gitu. Kayak contoh si Richard Rios ini kan baru aja nih ditarik dari mana tuh dia, tim Brazil pokoknya. Ini Richard Rios tuh dari Palmeiras. Dari Palmeiras bareng si Estevao gitu. Terus yang sebenarnya jadi catatan gue sih sebenarnya defense ya. Yang pertama karena ada Jose Mourinho. Itu yang pertama, Jose Mourinho. Yang kedua Otamendi ini back yang berpengalaman. Kevin De Bruyne. Commanding. Dan jadi momok banget tuh cewek Otamendi tuh. Terus lagi dia punya apprentice. Dia punya anak murid yang sama ngehenya. Antonio Silva. Jagonya menurut gue ya, ini salah satu talenta back terbaik lah era sekarang gitu. Antonio Coba Silva. dicek apakah ada rumor ke Chelsea-nya. Soalnya dia udah mulai dipuja-puja banget nih. Portugal talentnya lagi gila. Ya enggak, maksudnya cuma udah mulai dipuja-puja segitunya. Antonio Silva lu sekarang ngomong mau beli dong CB Wonderkid. Siapa yang paling bagus? Antonio Silva. Yang muncul dia. Euro udah di MU Rim. Enggak maksudnya available buat tim gede ambil gitu loh. Pasti orang ngomong Antonio Silva. Iya enggak, maksudnya cek aja enggak, pastiin aja kalau lu ngomongnya pakai hati. Pastiin, cek guys, apakah ada rumor Antonio Silva ke Chelsea? Lu iya dong. Capek gue ngomong begini. Gue lagi muji dia loh.
Bukan gak ada urusan dia mau ngelawan Chelsea, gak ada hubungan sama Chelsea. Iya, siapa tahu abis itu kan tekan kontrak. Ya, kita kan nggak tahu. Chelsea kan transfer window terbuka terus. Untuk Habis Chelsea. itu ya Trubin juga sih, Trubin atau di CWC gue lupa waktu lawan Chelsea atau sebelum Chelsea itu salah satu performa dia yang menurut gue top lah. Dan gue takutnya di ramuan Jose Mourinho materi-materi kayak tadi Otamendi, Silva, Trubin, 3 ini nama ini deh. Ini ganggu gitu. Menurut gue gitu. Tapi Gila sebelum sih. kita kesana, gue happy banget sih kedatangan Jose Mourinho balik ke Bridge. Mourinho juga masih tinggal di London guys, masih keluarganya juga masih di dekat Lalu Chelsea. Benfica gimana? Maksudnya? Kalau tinggal di London. Dia kalau tinggal kerja di mana-mana, keluarga di London. Dianya doang yang berangkat. Dianya doang yang kerja, keluarganya masih di London. Mau dia ke Madrid, mau dia ke Roma, mau dia kemana. Jadi buat Benfica ini away, tapi buat Mourinho ini Ini Home. enggak, ini home. coming home. Betul. Dan Benfica juga nggak. Benfica bukan suatu squad yang takut dengan animo. Dia ngerasain animo. Dan lo akan ngelihat receptionnya atau gokil-gokil. penerimaannya Bridge itu akan sangat hangat sih. Iya pasti lah. Menurut Bakal lu, hangat Le? banget, Iya. bakal hangat banget. Menurut lu bakal Benfica ini bakal park bus nggak? Enggak bakal. Mourinho kan terkenal sama park busnya tuh yang Enggak, dia bertahan di terus. Benfica, dia di Benfica cukup proaktif. Dia Andalin main Pogba, udah main 3 back. 3 back, kok ngomongin 3 back sih? Dia udah main 3 game, 2 kemenangan dan 1 seri. Jadi cukup front foot juga Benfica. Lo kan udah Jose Mourinho. Hah? Lo kan udah Jose Mourinho. Wah, Iya. sama sekali lah. Ih, Gila, enggak lah. Sungguh orang paling seru menurut gue tuh. Aneh. Di sepak bola Enggak modern dia orang paling seru. Apa-apaan waktu inget dia ngomong nggak? Waktu inget nggak? nah, Waktu- satu interview merubah image sepanjang hidupnya. Coba dia ngomong apa? yang waktu Gerrard kepleset. Saya tidak pernah lihat selucu ini. Yang juara siapa satu Wasit? City. Oh City yang juara ya? Itu tahun sebentar, tahun 13. Enggak guys, kayak bercanda bercanda. Mourinho Emang nggak City pernah yang ngomong juara gitu. 14 itu. Oh, bukan lo ya? Enggak, gua nggak benci Mourinho Itu guys, yang bercanda. yang Mourinho gini kan? Iya, Mourinho di Anfield itu dia gak suka ya. Enggak bercanda, gua nggak benci Mourinho. Gua nggak pernah benci orang kok. Tapi Sama kita sekali. mungkin reflect Iya, kita yang ke benci sama dia. Ayo. kita sedikit apa ya? Coba dong. Reflect ke Jose Mourinho kali ya. Nggak usah reflect ke Jose Mourinho. Nggak usah Apaan? ngapain. Match-nya? Ngapain reflect di lo reflect ke Match-nya? match lo. Iya, match yang dimana tim lo nih 5 game terakhir nggak menang sama sekali. Oke. Menang satu sorry. Lawan Oke. siapa? Lincoln. Penting. Ah iya nggak penting benar, setuju. Makanya gua sampai lupa namanya. Nah, lo di sini harus reflect gimana squad lo. Ya susah ya, karena center back nggak ada. Lo ada Badesile, Badiashile. ada Chalobah. Badiashile nggak ada Chalobah. Ada. Oh, jadi UEFA Conference League. Iya. Oh iya benar. BPL. Ya ada Chalobah sama Badesile. Chile. kombinasi Chalobah. Hato. Badiashile nggak mungkin starting. Yang starting kemungkinan Chalobah Hato atau Chalobah Campong menurut gue. Nah itu BK ada. Ya sorry, gue ingetnya Premier League, sorry. Nah itu gimana? Jadi not looking good juga sih sebenarnya. Sebenarnya bukan dari materi karena materi juga banyak cedera kan, tapi dari kondisi ruang ganti yang down banget karena keadaan belakangan dan Maresca yang seperti juga kehilangan fokus karena banyaknya kasus belakangan. Susah lah bro. Ownernya Chelsea siapa sih namanya? Gue lupa deh. Bluko Bluko itu apa? Bluko tuh grup. Nah ada Cakar Mart ada Mart-Martnya. Cakar Mart. Yang ini yang partner Yang Todd Boehly siapa biasa dia? Todd Boehly, Baghdad Ekbali. Baghdad. Baghdad nggak ada nama company-nya. Cak Oh Mart. Clear Lake. Clear Lake apa? ya? Clear Lake. Apapun itu. Clear Lake Jauh, Investment. Jauh dari Mart jauh. Clear Lake. Jauh. Jauh ya. Clear Lake Investment. Pokoknya itu. Nah Maresca setahu gue lagi dipantau sekarang. Di match ini pasti dipantau parah. Menurut Tapi semua statementnya walaupun statement kayak gini normatif ya. Ini sekali lagi walaupun statement kayak gini normatif di mana kita full trust ke Maresca ABCDE, tapi kita lihat berapa pelatih yang dikasih full trust dengan statement kayak gitu Dipecat. setelah sebulan 2 bulan dipecat juga gitu. Graham Tapi Potter press conference dulu iya makanya. sebelum dipecat. Ya makanya. Tapi gue ngelihat juga Chelsea berapa kali kalau misalnya kita reflect ke Chelsea-nya Abramovich ya ini udah dipecat harusnya. Ngerti nggak? Tapi Chelsea yang sekarang itu lebih tone down. Temponya atau gregetnya mau juara tuh lebih tone down gitu. Jadi kayak tahun ini nggak juara tetap top 4 juga nggak apa-apa, ngerti nggak? Jadi gue belum melihat urgensinya si Maresca dipecat sebenarnya, gitu loh. Nggak pantas juga lah. Orang belakangan juga Iya. kesalahan pemain, bukan kesalahan dia. Betul. Emang menurut lo layak dipecat? Gue lah Kenapa? mentok. Kenapa? Coba share ke Mentok gue. layaknya. Kenapa? Ini pelatih nggak jago, gue udah bilang. Ini Iya. pelatih bukan nggak jago. Ini pelatih shine di saat tim lo nggak ada ekspektasi untuk menang. Ini tim. Ini timnya, tim. ini Itu timnya. Chelsea deh Nggak. dulu. Ntar,
di saat dia megang Leicester, dia tuh comfortable di tim yang nggak harus menangnya segitunya. Tapi di saat Enggak, analisa lo yang berbasis data atau example atau presiden apa kayak gitu. lo nggak usah, nggak penting kayak begitu. Lo analisa lo Maresca layak dari mana season ini? Loh kalau menurut gue di Layaknya keadaan dari mana? sebentar. Selain season lalu kita lupain. Season ini gimana? Apa layaknya di season ini? Kelayakan dia di musim ini udah pasti disupport sama apa yang dia lakukan di musim lalu. Nggak bisa berlepas dari itu dong. Musim ini dia nggak nunjukin apa-apa. Nggak bisa, apa yang dilakukan musim lalu nggak bisa dilepas. Gini, musim lalu dia datang dengan kondisi Chelsea chaos. Nih gue benerin dikit-dikit. Benerin dapat top 4 Conference League. Apa piala itu lagi? Nggak tahu deh, major club pokoknya, major trophy Pokoknya pokoknya. dihitung Ballon d'Or. Iya. Pokoknya major trophy lah. Yang dihitung Ballon d'Or itulah. Iya, gue yang juga dihitung. lupa namanya apa. Iya itulah sama trofi itu. Nah, itu dia bisa. Tapi sekarang kondisinya Chelsea bukan tim yang lagi susah. Bukan tim yang lagi terpuruk. Harusnya di awal season kemarin. Apa sih poin lo? Tadi gue paham sampai Nah, sampai dia menang makanya. cewek paham abis itu. Nah ini makanya gue belum Enggak, abis itu gue nggak paham soalnya. Nah, sekarang kondisi tim lo bukan tim yang struggle. Di saat Maresca ambil ini tim struggle. Ini bukan tim jago. Ini tim yang pengen balik ke marwahnya. Sama Maresca dibawa untuk nyampe top 4-nya, sama Maresca dibawa untuk menang conference-nya. Nah, setelah itu memulai season ini dengan ekspektasi orang-orang, lo udah bisa nunjukin kalau lo bisa nyampe di posisi itu. Kita mau lebih. Maresca nggak bisa deliver itu menurut gue. Maresca bukan pelatih yang bisa ngebawa Chelsea untuk menang Premier League, Champions League. Udah itu dua doang sih. Iya, Premier League dan Champions League. Oke, sekarang kasih gue contoh pelatih yang nggak disupport manajemen yang bisa bersaing di Premier League. Lo kita nggak tahu Maresca disupport atau enggak tuh kita nggak tahu. Enggak, karena gue yang tahu, gue kasih tahu lo enggak. Lo enggak lah, karena begini konsepnya. Kalau lo bilang nggak beli pemain, beli pemain. Bukan nggak beli, astagfirullahaladzim. Nggak disupport atau gimana? Nggak Iya, punya peran, di luar nggak itu punya juga. peran. Yang dia mau A dikasih B, yang dia mau C dikasih D. di luar itu juga. Dia minta center back nggak dikasih center back. Kan pas center back mereka center back 7 pai. Ya, tapi kualitas. Ya lo berlaku seperti owner Chelsea, bener, nggak salah juga sebenarnya. Gue mungkin kalau punya klub juga, aduh keuangan gini gitu kan. Tapi itu faktanya apa yang Maresca mau nggak di-deliver. We cannot defend. Makanya lo jawab pertanyaan gue dulu. Apa? Ada nggak pelatih yang bawa squad di Premier League yang bisa bersaing juara yang nggak disupport sama manajemen? Leicester City. Apa disupport ya, Pak? Ya gue nggak tahu. Kasih tau ke gua. Jujur aja kalau gue jujur. Sama manajemennya. Sama Pas- Ranieri pas- gue nggak tahu. Sama si Thailand. Iya. Support Ranieri Apa? penuh. Apa? Itu belanja semua. Belanja apa? Ya tapi Itu gila. belanja. Belanja siapa pas dia menang Premier League? Bro, Kasih tau ke gua. apakah sebentar? Semua belanja itu. Siapa? Pai, apakah Kante dibawa bijaksana dari- membawa sampel Leicester? Gitu aja. Lo kok Enggak. bukan bijaksana? Kamu menang Premier League. Lu sampel anomali gitu? Lo nggak bisa kayak begitu nggak? Lo gua nggak itu mau. nggak, itu suatu yang salah. Lu tahu Bisa, nggak diskusi lu minta tuh ngajak sampel. diskusi nggak konstruktif? Enggak, lu minta sampel ke gua kasih sampel, bener dong. Ya, for the sake of debate, lu bisa. Lo Tapi iya dong. untuk konstruksi apa yang kita mau bangun dalam konsep kenapa Maresca itu nggak disupport, itu nggak ketemu. Lo karena Nggak sekarang ketemu. menurut gua pribadi ngomong Maresca nggak disupport, it's a heavy claim. Heavy claim gimana sih? Ya heavy claim lah. Maresca nunjukin di depan pers udah jelas kok. Apa cuman ngomong Yang ngomong sekali. juga, yang ngomong nih Matt Law, Nizar Cancela. Siapa lagi, semua jurnalis mau jadi atletik, di luar atletik itu semua ngomong. Gini Pak Ole. Lu siapa? Bukan. Bilang heavy claim. Maksudnya lu siapa dalam lingkungan Chelsea? Loh, gini, siapa Deloni tadi? Gak ada dulu nih. Tadi siapa Matt yang Law, Nizar Cancela. Nah, siapa Deloni tadi? Dia jurnalis yang memang jurnalis spesifik ngurusin Chelsea. Nah, untuk lo nge-heavy itu menurut gue heavy claim. Di saat bilang Heavy, gue Maresca nggak klaim, gue ngambil berita dari jurnalis. Lo kurang gini. Lo kurang striker, dikasih Joao Pedro, dikasih Liam Delap. Iya dong, bener dong. Lo butuh left wing, dapat Gittens, dapat Garnacho. Bener dong. Sebentar, iya dong. Betul. Lo butuh right wing. Oke, kita kasih Estevao lagi tambahan. Iya. Bener dong. Buang Garnacho, Tapi buang kalau Madueke kasih. kalau misalnya lu ngomong yang fans Chelsea yang pada ngono, kok Becky nggak dibeli? Lo sabar. Kita sebagai tim memang dapat Gua sama yang kita sabar mau. kok. Hatta Liverpool dapat Gehi nggak li? Nggak dapat. Nggak mau gitu. Ih, dapat Isak, dapat Wirtz, dapat Frimpong, Kerkes. Mi satu. Tadi berapa jadi lu tuh? Lu Mi jadi lu satu. berapa tuh kalau Empat. Liverpool? Empat. Empatnya Arne Slot yang mau. Lah kita nggak ada yang tahu 4-4 itu dia yang mau atau bukan. Udahlah. Kita tahu kok manajemennya. Di support nggak Arne Slot? Deket nggak sama Dirtek dan lain-lain? Arne Slot maunya ini apa namanya Armando Broha.
Enggak lama. Gitu nggak ini? Gila kali. Makanya lu mau bawa ini konstruktif apa enggak ya terserah Loh, lu. itu Kalau lu mau konstruktif lah. Kok nggak konstruktif? Gua lah, kayak kan begitu. gue udah bilang itu bukan heavy claim. Ini yang pertama ditunjukkan nih ya. Ini kita satu-satu ya. Kita ke layer apakah Maresca tidak disupport sama manajemen Chelsea itu klaim sepihak atau bukan? Itu dulu. Dari situ kita maju ngobrolnya. Betul. Ini bukan klaim kenapa? Pertama, Maresca nunjukin di depan pers. Statement-statement dia belakangan udah nyenggol owner. Kedua, ini dikonfirmasi sama jurnalis-jurnalis yang spesifik kerjanya ngurusin berita Chelsea. Jadi menurut gua kemungkinan besar ini bukan heavy claim. Apakah ada banding dari lo? Kalau enggak kita maju. Lo menurut gue itu banding-banding yang sangat inilah. Karena gini, di saat lo beli transfer, lo pada senang dengan transfer yang ada. Cuma gini, Gua bukan Maresca. Cuma gini, sebentar. Lo di saat gak dapat 10 out of 10 transfer window, lo komplain. Menurut gua. Lu apa gua apa Maresca sih? Lu jangan gue jadi bingung lu address gua apa address Maresca? Lo gua address. Waktu gua dia beli Garnacho, Gittens, gua happy-happy aja. Tapi kan gua bukan Maresca. Lo nggak gini. Lu address siapa nih? Loophole di saat lo ada lobang-lobang banyak, nggak bisa semuanya langsung ke fix. Kemarin season lalu striker lo kurang, oke kita ganti striker yang bagus. Joe Pedro, bagus. Iya. Lo butuh ini, gua ada Estevao nih. Iya. Estevao yang bagus Iya. banget wonderkid, ambil. Oke. Lo butuh left wing, Oke. dapat 2 langsung. Oke. Lo butuh buat backupnya Cucurella, dan gak cuma buat backupnya Cucurella, bisa masuk ke back juga. Kita ambil Gerald Hato. It's not enough. Sebentar. Ya, mungkin secara posisi emang Kita ke kompromi deh. Iya, di saat di Januari, pas Januari season lalu kita kurang gimana? Caloba ambil lagi. Iya dong. Pas nggak ada back tengah ditarik. Iya kan? Caloba kita ambil lagi. And it works. Iya dong. If it ain't broke, don't fix it. Betul dong. Sekarang mereka pada baru sadar kok ada pembeliannya nggak seperform itu semua. Lo mencari Mereka ini hitamnya. siapa? Apa? Maresca, fans, owner. Fans. Kok pembeliannya nggak seperform itu semua? Mencari kambing hitamnya. Back kita pada cedera semua nih. Kita gimana nih? Harus seperti apa? Saya manajemen. Kayak begitu. Gini, kita kompromi aja deh. Anggap Maresca maunya banyak. Anggap Maresca pengen peran yang pivotal dalam transfer atau dalam squad building. Dia pengen perannya 100%. Lu mau beli winger, gue mau tahu wingernya kayak apa, gue maunya siapa, gue yang milih. Tapi ternyata nggak bisa, kita kompromi deh, oke nggak apa-apa. Yang sisanya lu beli sendiri deh. Nanti gue adjust aja, gue adapt. Tapi yang gue bicara satu hal deh. Ini pivotal. Dan ini nggak di-deliver dan ini nggak ada debate-nya. Colwill, ACL. Satu-satunya back kita yang bisa diandelin. Satu-satunya back yang nggak pernah diganti, yang memang pivot. Gitu loh. Nggak ada replacement-nya, nggak ada contingency plan-nya, nggak ada apa-apanya. Selesai. Dia nggak disupport. Kalau lu lihat Cele kapan? Pas pramusim sebelum pramusim. Selesai CWC sebelum pramusim. Jalan Latihan Hato. prama. Astagfirullahaladzim. Pivotalnya maksudnya bukan versatile-nya. Loh, nggak ada salahnya dong diambil Gerald Hatonya. Emang nggak ada salah. Iya. Kalau secara transfer nggak salah. Nggak Cuman salah, iya. Gerald Hato kebutuhannya itu salah. LB Rim. Bisa center back. Ya kalau bisa ya bisa-bisa. Cucurella juga bisa center back, tapi nggak kayak gitu konsepnya. Gerald Hato bermain juga sebagai center back. Cucurella left back. Colwill mid. juga left. Apakah dia punya trade? Iya, Colwill. Apakah dia punya Ah, trade? Kalau Colwill. terbalik Pak, kalau itu CB. Tapi waktu ada Bisa Thiago left back. Silva, dia nggak ada tempat, dia minggir ke kiri. Nah, tapi bisa pas ditaruh CB lagi. Nggak konstruktif Ya debatnya. udah. Bisa nggak bisa, bisa nggak bukan bisa. suatu hal, bukan enggak. Lu Rim, bilang lu bilang enggak Colwill konstruktif. ini- Enggak, sebentar. Lu bilang enggak konstruktif karena lu enggak dapat apa yang lu pengen denger, enggak kayak begitu. Di saat gua ngasih case untuk pemain posisi kanan kiri semua diisi. Lu cuman nggak senang karena transfer window lu nggak 10. Ya udah, gue simpelin aja deh ya. Lu bisa benar, Maresca bisa benar, manajemen bisa benar. Oke? Nggak ada yang purely benar, nggak ada yang purely salah. Oke? Tapi Maresca manusia, Maresca bisa merasa tidak mendapatkan keadilan. Betul. Oke? Dan gua disuruh milih, either gua bela manajemen dengan segitu banyak regulasi dan peraturannya dan aturannya, atau gue backup Maresca. Ngerti nggak? Gue milih backup Maresca dan itu hak gue. Dan lu nggak bisa nyalain gue. Lo iya, gua nggak nyalain Ya hak udah. lo. Gua ngasih tahu yang lo pilih itu salah. Enggak, menurut Gua gue nggak masalah. tahu. Menurut gua akan Menurut gue terekspos. nggak ada tim selain ya, anggaplah Leicester, gue juga nggak bisa konfirmasi ya dia di support atau enggak ya. Jadi gue nggak mau anggap itu sampel dan itu anomali. Nggak ada tim besar mau MU yang waktu itu zaman SAF tuh bukan direktur lagi Pak.
SAF tuh udah Udah kayak lah, presiden, ngerti gak lo? Dia nggak- Klopp udah kayak apa di sana, Pep udah kayak apa, udahlah. Loh, Arteta sekarang kayak apa? Perbedaannya- Arteta sama Berta berdua mau ngapa-ngapain berdua. Perbedaannya gini, di saat lo ngomong Ferguson, di saat lo ngomong Terus lo mau expect Chelsea naik level dari musim lalu yang top 4 bla 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 naik level, tapi dengan cara kayak gini, never happen. loh begini, Nggak akan terjadi. di saat lo ngomong Ferguson, di saat lo ngomong Klopp seperti itu, kenapa dia sampai semuanya? Itu adalah karena manajemennya nggak paham. Sekarang di modern football manajemennya paham, manajemennya tahu. Kita harus begini, harus begini, Ya harus kok begini. sekarang manajemen football kenapa Pep masih heavy? Apa? Kenapa Klopp masih heavy? Klopp enggak, Klopp udah nggak Klopp ada. heavy gila. Nggak, waktu Klopp kerja dong, bukan sekarang. Ya, kita sekarang kan modern football kan di saat Agak Klopp emang di saat- kapan sih cabut dari Liverpool? tahun Football lalu. itu dari 2000-an akhir modern football. baru sekarang di Pep heavy, Klopp heavy, Arteta heavy. Rim, Arteta nggak heavy. lo tanya ke fans Arsenal, struktur hierarki sepak bola yang cukup sederhana tuh ada di Arsenal dan itu works. Dimana dari pelatih langsung ke dirtek, nggak ada orang tengah, nggak ada Oke. apa, kerja langsung. Tuh, perannya gede. Udah, itu it is what it is. Lo mau pakai konsep yang ada di pikiran lo, tapi nggak applicable. Yang applicable nggak kayak gitu. Nah, menurut gua applicable di saat Ya, menurut lo. Enggak, Tapi realita tidak boleh kata seperti itu. Enggak, realita malah realita mendukung gua banget. Dari Realita mendukung apa yang dilakukan Chelsea, apa yang dilakukan Brighton, apa yang dilakukan dengan tim-tim lain seperti itu. Betul dong? kan gue bilang tim-tim yang bisa ambil Premier League, Rim. Apakah Chelsea, Brighton dengan konsep seperti ini bisa di nomor 2, nomor 1 bertahan? Lo kita nggak tahu. It's a new way. Asumsi. Pokoknya intinya lo Amorim out. Apa? Amorim out. Oh, lo. iya. Oleh Amorim in. Ya udah. Amorim? Amorim. Maresca. Maresca out lo. Itu juga Maresca iya. out. Oleh Dan ini nggak Amorim punya in. shout. Orang dia bukan fans ya kok. Kalau gue sedikit buat fans Chelsea juga belum pantas lah Maresca out sekarang. Iyalah. Dari game Tanya Papai kenapa tuh? Mungkin lebih netral. dari daripada game gua. terakhir ya, nggak usah ke support manajemen lah. Kita dari game terakhir aja nih. Nih ya, game terakhir, game pertama seri lawan Palace. Habis itu menang, seri Brentford, kalah sama Munchen. Betul. Itu di atas kertas pun kalah. Udahlah expect Banyak-banyak yang nggak setuju. expectable lah itu ya. Heeh. Habis itu kalah sama Man United. Itu Kenapa? expectable. Kenapa? Nggak jujur aja kita objektif kenapa? Ya karena MU better team. Karena Konstruktif Sanchez lah kalau menit ngobrol. 5 merah. Loh, Iya menit 5 merah. Iya, Habis betul. itu Maresca buat kesalahan dengan pergantian cepat dan lain-lain. betul. Oke. Setuju di situ. Ya, cuman itu pemain yang buat salah pertama. Habis itu lawan Lincoln tetap menang. Setelah itu lawan Brighton kalah kenapa? Di atas lapangan merah lagi. Heeh. Ya. Berarti secara keseluruhan Maresca masih Maresca masih Gue kasih bagus. info sama lu ya. Chelsea terakhir kalah 11 tahun 11 7 bulan yang lalu. Oh, udah mulai kayak Arsenal nih. Loh, enggak maksud sebagai gue, konteks udah bukan maksud ke gue, Arsenal. Itu di sub- itu udah kacamata. di support Udah mulai. atau Lu bukan. membangun premis di otak lu, membangun konsep pakai data dan fakta. Betul, gue setuju Ya di udah, situ. artinya Chelsea kalau 11 tahun 11 susah kalah. Iya. Enggak juga, kita nggak tahu. Jadi gini loh, walaupun anggap tidak disupport sama manajemen, dia memakai pemain yang ada yang sudah dibelikan, yang menurut lo ini, Heeh. dia masih perform Rim. Pai, Dia di saat- kalah ketika dikecewakan sama pemainnya. di Itu saat aja. pemain kartu merah udah ngomong 2 game terakhir ada kartu merah. Ya Ya, udah. pelatihnya nih salah, kok bisa nih orang kartu merah terus nih. Karena pemain frustasi, semua kartu merah kartu merah yang pantas. Kartu merah yang Yang emang merah. yang Karena lo merah, emang merah. Sistem, Nggak ada- iya, nggak ada- nggak ada sistem yang lo nggak merah. works. Nggak salah Sistem lo merahnya. nggak works, mau kebobolan, lu mencari cara untuk Terus kenapa nggak lo kebobolan. nggak Xabi Alonso nggak out lo? Apa? Wilson 2 kali merah kok. beda. Nah ini beda. Di saat 2 kali merah menang nggak timnya? Nggak ada urusan merah Menang kok. nggak? Merah Loh, kok. beda, bukan itu 2 hal yang berbeda. Di saat Xabi Alonso dikasih 10 main pun menang. Iya kan? Kan gue bilang tadi kalahnya dia itu ketika dia 10 main dan Betul. dia punya kesalahan juga. Betul. Itu. Abis Brighton kan dia salah ganti pemain juga tuh. Udah. Maksud gue nggak ada kesalahan benar-benar kayak Amorim. Amorim tetap pakai 3 back, pakai filosofinya dia. Heeh. Walaupun tidak ada kartu merah tetap kalah. Nah itu permasalahan kayak gitu. Bukan gue bela Maresca ya, cuman ini belum pantas belum waktunya. Ya kita lihat. Menurut gua ya menang deh, anggap di match ini menang. Kita anggap menang match. Enggak sih gue. Serius sih. Menang juga susah menurut gue. Tapi Serius sih gue. kalau tadi itu udah pindah dari Maresca ya. Menurut gue ini game yang susah. Tapi kalau menang, menurut gue ini booster banget sih. Khusus lawan Liverpool ya. Walaupun Iya. agak hayal sih dapat poin lawan Liverpool ya. Agak hayal ya. Liverpool juga lagi down. Main di Anfield tapi Bridge sih. Sama Bridge. Di Bridge ya paling enggak aim gue ya paling enggak bisa seri sih. Colong 1 poin. Tapi
saya kayaknya bela Liverpool aja daripada Arsenal naik. Enggak, Ding. Enggak, maksud gua kemenangan lawan Benfica, game lawan Benfica kalau sampai jadi kemenangan booster yang karena siapa yang ngomong ya, satu pemain bola besar kemenangan, kalau nggak salah Zlatan yang ngomong, kemenangan itu menyembuhkan segala penyakit. Ya emang lah. Apalagi kemenangan lo dengan 4 back yang sama kayak lawan Brighton menyembuhkan kemarin. segala penyakit.